khususnya individu remaja dan dewasa muda, terdorong untuk tampil dengan cara tertentu. Dan mereka yang terpengaruh dengan pandangan masyarakat ini juga akhirnya membawa pandangan itu untuk dibagikan tanpa sengaja kepada orang lain yang sepertinya tidak sesuai dengan kriteria masyarakat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai body shaming. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai pengertian body shaming, cakupan body shaming, berikut contoh-contohnya. Dan di bagian kedua ini, saya akan membahas mengenai penyebab body shaming, dampaknya, serta hal-hal yang dapat dilakukan baik oleh korban body shaming maupun oleh pelakunya. Mari kita mulai sekarang. Salah satu penyebab body shaming adalah pandangan masyarakat tentang cantik dan ganteng yang disebarluaskan dalam percakapan sehari-hari maupun dalam media, khususnya media sosial. Alhasil, orang, khususnya individu remaja dan dewasa muda, terdorong untuk tampil dengan cara tertentu. Dan mereka yang terpengaruh dengan pandangan masyarakat ini juga akhirnya membawa pandangan itu untuk dibagikan tanpa sengaja kepada orang lain yang sepertinya tidak sesuai dengan kriteria masyarakat. Itu yang jadi penyebab body shaming. Nah, dampaknya apa? Komentar negatif dan citra yang memprovokasi dapat mendorong gadis-gadis muda untuk melakukan perilaku tidak sehat, mengubah tipe tubuh mereka agar sesuai dengan norma masyarakat. Tingkat body shaming yang berlebihan dapat mengakibatkan rendahnya harga diri, kemarahan, tindakan menyakiti diri sendiri alias self-harm atau self-injury, kecemasan, juga depresi. Individu dengan riwayat trauma, depresi, self-harm, dengan harga diri rendah, serta mengalami gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder akan lebih mudah merasa malu dengan tubuh mereka, sehingga mereka berpotensi mengembangkan gangguan makan, gangguan dysmorphic tubuh atau body dysmorphic disorder, bahkan berisiko lebih besar untuk melakukan tindakan bunuh diri, setidaknya punya rencana untuk bunuh diri. Apa yang bisa dilakukan? Seperti halnya penindasan lain, penghinaan terhadap tubuh akan selalu ada, kecuali Anda membela diri dengan cara yang positif dan sehat. Jadi yang pertama, praktekkan self-love. Bersyukurlah untuk apapun yang Anda miliki dengan tubuh Anda. Semuanya baik, besar kecil, kurus gemuk, tinggi pendek, semuanya baik. Tidak ada yang salah dengan tubuh Anda. Yang penting Anda sehat, bisa beraktivitas, bisa tetap produktif, makan cukup, tidur cukup, itu cukup. Rawatlah diri Anda dengan penuh cinta. Olahraga juga jangan lupa ya, beraktivitas fisik itu penting. Anda akan lebih menyukai diri Anda apapun kata orang. Kedua, cobalah untuk tidak memikirkan komentar negatif orang lain yang mengganggu Anda. Miliki pikiran yang kuat dan positif. Tidak ada gunanya terlibat dalam siklus komentar negatif atau terjebak dalam upaya meratapi diri. Anda susah, orang lain tidak peduli dengan Anda. Jadi buat apa memikirkan apa kata orang? Orang katakan Anda gemuk, orang katakan Anda kurus. Emangnya mereka yang memberi Anda makan? Belum tentu, ya kan? Jadi rawatlah diri Anda dan usahakan berpikir yang lebih positif. Ketiga, jika Anda kerap kali mendapatkan perlakuan body shaming dan Anda tidak mampu menolong diri sendiri, ada baiknya Anda bertemu dengan tenaga profesional kesehatan mental supaya Anda bisa memiliki cara pandang yang lebih positif dengan diri Anda sendiri. Dan yang keempat, lakukan tindakan atau gerakan sosial. Anda bisa menulis posting, blog yang positif tentang self-love. Anda bisa membuat gerakan untuk melawan body shaming di media sosial, termasuk bikin petisi mengenai tindakan menentang body shaming. Dorong atau ajak orang lain untuk bergabung dengan Anda. Ini bukan provokasi kejahatan, bukan. Anda berhak hidup damai, apapun dan bagaimanapun keadaan tubuh Anda. Kelima, ini secara hukum. Jika memang diperlukan, Anda bisa melaporkan pelaku body shaming berdasarkan pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik.
atau penghinaan, delik aduan, serta pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Ya, itu alternatif. Kalau Anda mau mengerjakan, boleh juga. Tapi kalau tidak karena repot, ya itu alternatif, itu saja. Sebagai pelaku body shaming, sebelum melakukan tindakan body shaming, seharusnya Anda berkaca terlebih dahulu. Apakah fisik Anda itu sempurna, sehingga Anda merasa pantas mengomentari kekurangan fisik orang lain? Mungkin tidak, kita tidak ada yang sempurna, bukan? Karena itu stop mengomentari keburukan fisik orang lain. Karena itu akan menjadi bumerang yang mencemari citra diri Anda sendiri. Daripada memikirkan yang jelek-jelek tentang orang lain, lebih baik Anda memikirkan segala perkataan yang positif. Gugah orang lain dengan cara yang lebih baik. Gak usah menyinggung-nyinggung fisiknya. Sekian pembahasan kita mengenai body shaming bagian kedua. Apabila Anda tertinggal video pertamanya, silakan tinjau video minggu yang lalu. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.